على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira ala tamassuki bi kitabillahi ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wa anshur alaina rahmataka wa dhakirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil ulumihi fi darini minal aminin. Ikhlasul niyati. Ikhlasun niyati adapun itu menjelaskan tentang ikhlasnya niat. Adapun itu menerangkan tentang ikhlasnya niat. Ayo. Wa yajibu dan diwajibkan. Wa yajibu dan diwajibkan apa yang diwajibkan ayyanwiya. Hendaknya niat siapa al-muta'allimu orang yang belajar, santri. Jadi santri itu wajib niat. Wajib niat apa? Bitahsilil ilmi, untuk atau agar dapat memperoleh ilmu. Bitahsilil ilmi, agar dapat memperoleh ilmu. Ulangin, wayajibu dan diwajibkan apa ayyanwiya hendaknya niat siapa al-muta'allimu orang yang belajar, santri, bitahsilil ilmi agar dapat memperoleh ilmu. Ridhallahi ta'ala agar pula dapat mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa darul akhirati agar bahagia nanti di akhirat. Wa izalatil juhli wa izalatiz zuhli dan niat pula menghilangkan kebodohan. Wa izalatil zuhli dan niat pula untuk menghilangkan kebodohan. An-nafsihi dari dirinya sendiri. An-nafsihi dari dirinya sendiri. Wa ansairil juhali, dan pada setiap orang-orang yang bodoh.
an sairil juhali, dan setiap dari orang-orang yang bodoh. Ya, ini jadi terkait masalah ini para santri seperti biasa. Ya, kan sambil nunggu Ustadz pengen menekankan terkait tentang masalah ilmu dulu. Jadi penting sekali masalah ilmu ini kita bahas. Karena kalau berbicara ilmu itu 7 malam ya, 7 hari 7 malam bahkan itu gak akan habis-habisnya. Ya, kalau berbicara ilmu ya sampai tahunan puluhan tahun juga itu tidak akan pernah habis. Maka saking agungnya itu ilmu, maka Ustaz untuk sambil nunggu jamaah para santri yang belum hadir, karena momentumnya ini biasa kita bulan Ramadan, nanti kalau sudah lengkap baru Ustaz menerangkan tentang masalah Ramadan. Ya. Nah, sekarang kita bahas masalah ikhlasun niat. Ini di dalam kitab Minhajul Muta'allimin karangannya Imam Al-Ghazali, bahwa niat ini adalah al-aslu. Niat ini adalah hal yang asal, yang dimana kalau misalkan yang asalnya ini salah niat maka salah segala-galanya. Perhatikan sini, udah perhatikan. Lah, terkait tentang masalah ini bagi santri, Imam Al-Ghazali mengatakan kepada para santri hendaknya niat agar dapat memperoleh ilmu itu niatnya satu, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikatnya kita ini dalam setiap aktivitas, dalam setiap ibadah yang kita lakukan di dunia ini, ya, semata-mata hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup untuk apa mencari ridho, juga kita niat boleh. Jadi nanti kalau ditanya kamu kesini mau ngapain, kamu kesini mau ngapain? Ya saya mau thalabul ilmi saja. Ya jangan gitu. Banyak jawabannya. Mencari ilmu karena saya kesini untuk menuntut ilmu, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, menghilangkan kebodohan, wa izalatul jahli, ya, menghilangkan kebodohan pada dirinya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ini adalah niatnya, niat awalnya. Kalau kalian niatnya untuk kabur, untuk supaya bebas dari orang tuamu, ya salah. Nah, ini murid atau santri yang kurang ajar ini. Ya, niatkan untuk menghilangkan kebodohan. Wal ihya'uddini, dan kemudian niat menghidupkan agama. Wa ihya'uddini, dan niat menghidupkan agama supaya ngerti tentang ilmu agama. Salah satunya untuk menghidupkan agama yaitu belajar ilmu yang kompak agama. Tidak mungkin kita bisa menghidupkan agama kalau kita tidak belajar ilmu agama. Kemudian niat pula apa? Wa ibqail islami, niat pula untuk apa? Menetap, ya, mengokohkan agama Islam. Wa ibqauddini islami, dan niat pula untuk mengokohkan agama Islam. Fa innal baqa'a, maka sesungguhnya fa innal baqa'al islami, maka sesungguhnya tetapnya agama Islam. Bukan bako, ya, bako itu tetap, bukan bako buat udud, ya.
Fa inna baqa'al islami, maka sesungguhnya tetapnya agama Islam itu bil ilmi, dengan ilmu. Nah, ini kokohnya agama Islam, kokohnya akidah, kokohnya itu suatu keimanan itu harus berdasarkan dengan paham? Wa yanwiya, dan niat pula litolibi, bagi santri. Wa yanwiya, dan niat pula litolibi, kepada santri itu asyukru, syukur. Niat pula untuk mensyukuri santri. Niat pula asyukru, syukur ala nikmatil akli, terhadap nikmat akal yang telah diberikan oleh Allah. Kita ini diberikan oleh Allah akal yang sempurna. Kalau tidak sempurna, niscaya kalian tidak di sini. Ya, kalau akalnya tidak sempurna, niscaya kalian itu tidak akan berada di pon. Adanya di mana? Di RS, rumah sakit gila. Itu karena akalnya tidak sehat. Ya, ini bentuk rasa syukur kita terhadap sempurnanya nikmatnya akal yang telah diberikan oleh Allah. Wasihatul badani, dan terhadap kesehatan badan. Wasihatul badani, dan terhadap kesehatan badan. Wala yanwiya, dan tidak boleh niat ditolibi, bagi santri. Wala yanwiya, dan tidak boleh niat bagi santri. Apa yang tidak boleh niat? Iqbalun nasi ilaihi. Masya Allah, tidak boleh niat untuk membodohi atau membohongi orang lain. Kalian belajar untuk maling, kalian belajar untuk jadi korupsi, itu salah. Itu salah. Wal istijlaba mata'id dunya, dan niat pula untuk memperoleh dunia. Jadi kalian belajar, kalian mondok itu semata-mata untuk kehidupan dunia, salah. Makanya ada orang kampung ini nggak jauh-jauh, orang kampung kamu di sekolahan tinggi-tinggi, S1, S2, S3, S-nong-nong, ya. Tapi pada kenyataannya kamu jadi tukang, misalkan jadi pengangguran, rugi kamu. Nah, berisik coba, diam. Ngerti, ya. Pada kenyataannya jadi pengangguran. Akhirnya kata orang tua, kamu mah dirugi, mondok apa belajar teh, sudah habis banyak-banyak tapi nyatanya nganggur juga. Nah, bukan gitu konsekuensi dalam menuntut ilmu para santri. Adapun kita bisa atau tidaknya, jadi atau tidaknya tergantung kita. Artinya kita ini hanya sebatas diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Adapun kalian bisa memanfaatkan atau tidak tergantung kalian sendiri. Kalaulah kalian tidak menjadi apa-apa, minimal kita bisa jadi apa-apa. Dengan apa? Ya dengan ilmunya. Artinya apa? Kalaulah kita tidak bisa kerja yang disesuai harapannya, tetapi kita bisa menjadikan khairul ummah, bisa menjadi manusia yang minimal bisa bermanfaat di lingkungannya. Kalau punya anak, berarti ke anaknya kita bisa kita bisa mendidik anak. Kalau ada punya saudara,
tetangga kita dengan ilmu yang kita bisa ngajarin. Ini jadi di dunia ini tidak ada yang sia-sia lah. Pada kalau pemikiran orang tua seperti itu, berarti orang tuanya nggak ngerti. Ada ustadz, ada. Paham ya? Itu seperti itu. Ya. Niat jadi wala yanwiya li talabi, ya, tidak boleh kita niat, kata Imam Al-Ghazali, untuk membodohi orang atau niat untuk kebahagiaan di dunia semata. Wal ikramu, dan untuk apa? Untuk mencari kemuliaan indal sultani, pada rajanya itu sendiri. Caper. Niat tolabul ilmi, niat belajar untuk apa? Caper terhadap pimpinan. Cari muka terhadap pimpinan. Nah, ini salah. Itu salah. Ini tetap kita niat hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santriwan santriwati yang Ustaz cintai, di hari yang ketiga ya, di bulan Ramadan ini, para santri, kemarin setelah Ustaz sampaikan bahwa betapa agungnya, betapa mulianya bulan suci Ramadan, saking mulianya bulan ini dinanti-nanti, maka kita saking mulianya pula kita tidak boleh, ya, khususnya ini anak-anak muda dan umumnya kepada kaum muslimin, untuk tidak boleh mensia-siakan, menyia-nyiakan hari-hari di mana hari-hari pada bulan Ramadan. Maka ya, ada ungkapan bagi Ustaz nanti, nonaktifkanlah HP-mu. Barang nonaktifkanlah HP, aktifkanlah bacaan Al-Qur'anmu. Ya, nonaktifkanlah HP-mu, aktifkanlah bacaan Al-Qur'anmu. Nah, ini kita jangan sia-siakan. Kenapa? Karena sekali lagi bulan suci Ramadan ini bulan yang menentukan, ya, kehidupan dalam satu tahun ini ditentukan di bulan suci Ramadan ini. Kalau bulan Ramadan ini kita beres baik, maka nanti Ramadan berikutnya setahun itu kita dalam setahun ini akan beres, insya Allah. Nah, diantaranya agar beres para santri, ya, agar beres ini, ya, maka kita harus dengan ilmu. Maka kemarin Ustaz Ramadan yang kedua menjelaskan kam min shaimin, banyak diantara orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan hasil dari puasanya itu sendiri, tetapi yang dia dapatkan ilal ju'i wal atosi, hanya lapar dan dahaga saja. Artinya kenapa bisa seperti itu? Itu karena tidak didasari oleh ilmu. Sudah perhatikan? Itu karena tidak didasari oleh ilmu. Kenapa tidak didasari oleh ilmu? Karena tidak mau ngaji, tidak mau belajar, sehingga karena tidak mau ngaji, tidak mau belajar, akhirnya dia bodoh. Kalau bodoh dia beramal, tidak sah amalnya. Kenapa? Karena tidak didasari keilmuan. Maka penting sekali ini ngaji para santri. Nah, diantaranya para santri, agar ibadah kita khususnya ibadah puasa ini sah secara syariat, secara aturan agama Islam, maka kita harus tahu di antara puasa itu ada yang namanya furudus shaumi, ada fardu-fardunya puasa. Kira-kira Ustaz tanya, ini di Fathul Qorib, di Safina sudah dijelaskan, ada rukun-rukun puasa itu ada berapa? Ayo, rukun puasa itu ada berapa? Karena kalau misalkan berbicara rukun, berarti berbicara diterima atau tidaknya puasa kita ini sendiri.
Kalau misalkan sesuai dengan rukun yang telah ditentukan dalam agama Islam, maka otomatis puasanya kita itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada dua. Furudus shaumi isnani. Fardu-fardunya fardu-fardunya puasa ini itu ada dua. Apa yang pertama? Al-awwalu an-niyatu fi kulli lailatin. Tulis ini. Jadi kalau kita ini patokannya seperti, kalau puasanya pengen sah, puasanya pengen diterima oleh Allah secara syariat, maka kalian harus diperhatikan dua ini. Ada berapa? Dua. Yang pertama apa? An-niyatu fi kulli lailatin. An-niyatu fi kulli lailatin. Niat pada setiap malamnya. Niat pada setiap malam. Ustaz tanya sebelum Ustaz jelasin nih, terkait masalah niat itu apa? An-niat, mana niat? An-niyatu qasdul fi'li. Ayo tulis. An-niyatu qasdul fi'li. Salah. An-niyatu qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Nah. Wa mahalluha al-qalbu. Wa mahalluha al-qalbu. Yang namanya niat di dalam keterangan kitab Safinatun Najah, ya, niat itu adalah sesuatu qasdus syai', menghendaki sesuatu. Niat adalah menghendaki sesuatu muktarinan dengan dibarengi bifili dengan pekerjaannya. Dengerin. Niat ini yang dikata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Safinatun Najahnya mengatakan yang namanya niat qasdus syai', menghendaki sesuatu, muktaronan dengan apa? Dengan dibarengi bifi'lihi, pekerjaannya itu sendiri. Ketika kita mau sholat, berarti muktaronannya bifili, pekerjaannya kita mau sholat. Apa tempatnya? Tempatnya ketika takbiratul ihram. Ketika kita mau puasa, maka niat itu membarengi dengan puasanya itu sendiri. Jadi jangan sampai kita niat tapi tidak puasa. Tapi masih mending dapat pahala niatnya. Dapat pahala nih walaupun tidak puasa. Wa mahalluha, dan tempatnya itu di mana? Al-qalbu, hati. Makanya an-niyatu amalul qalbi. Niat apa? Niat itu adalah pekerjaan hati. Tempatnya ada di hati, kerenteng hati, bicaranya hati. Bukan mulutmu yang bicara, tapi hatimu yang berbicara. Paham? Maka terkait masalah niat ini dalam berpuasa, ya kan ada orang yang pengen cepat, pengen singkat. Berarti gimana Ustaz? Contohnya niat pengen yang singkatnya gimana? Nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Tidak Pak, niat saya puasa esok karena Allah Ta'ala. Sah. Ada juga yang mengatakan dia pengen lengkap, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Ada juga, ada yang seperti itu. Ada ditambah imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Boleh. Mau yang sedikit, mau yang panjang, mau yang lebih panjang, boleh. Yang penting ketika kita mau puasa harus an-niyatu fi kulli lailatin. Niat pada malam harinya. Paham? Ustaz berbicara satu madhab dulu. Karena kalau madhab Imam Malik itu
boleh ya. Imam Malik, imam madhab yang lain ada yang namanya niat itu kita datang ke masjid ya sudah dihubungi niat. Itu Muhammadiyah ya seperti itu. Ya, Ustaz karena Ustaz satu aja dulu pemahaman, Imam Syafi'i aja dulu. Paham ya? Nah, itu seperti itu. Lah Ustaz, adapun waktunya kapan Ustaz? Nah, ini harus kita bahas ini. Terkait tentang masalah niatnya puasa, kita harus bahas. Waktunya kapan? Waktunya itu ketika di waktu ba'da maghrib. Yaitu ketika berbuka dimulai di waktu maghrib dan diakhiri di waktu sahur. Ulangin, waktu niatnya kapan? Di waktu di waktu akhirnya kapan? Di waktu sahur, bukan subuh. Di waktu paling akhirnya di waktu sahur. Jadi kalau misalkan Eka lupa niat pada subuh ketika waktu subuh lupa niat belum niat, maka teruskan puasanya, nanti ketika selesai antum kodok puasanya. Lasat jadi double, nggak masalah, jadi double juga pahalanya. Artinya tidak sah sholat puasanya. Paham tidak? Paham tidak? Ini dengan ilmu, makanya supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah harus dengan ilmu. Hei, perhatikan. Shh. Ya, waktunya dimulai di waktu maghrib sampai dengan waktu sahur. Terakhir itu waktu sahur. Ya, sebelum imsak, berarti terakhir itu apa? Imsak lah itu, ngeker-ngeker. Imsak itu kan nahan. Itu. Jadi kalau sudah datang waktu adzan maghrib, adzan subuh, berarti sudah waktu-waktu subuh, berarti kita belum sebuah niat puasa, maka puasanya hakikatnya nggak sah. Tetapi gimana Ustaz? Ya puasa saja, nggak masalah. Lah kan nggak sah. Ya kita jangan seperti itu, tetap puasa saja. Tapi ketika selesai, maka puasa lagi, dikodok puasanya. Itu seperti itu para santri. Ya. Niat, ya niat di dalam lafadznya niat wa talaffudu itu hukumnya sunnah. Makanya boleh niat dengan pakai bahasa Arab, nawaitu shauma godin, niat saya puasa besok, atau niat abdi puasa isukan karena Allah Ta'ala, boleh pakai bahasa Indonesia, niat saya puasa Ramadan pada hari besok, pada bulan Ramadan, pada tahun ini karena Allah Ta'ala, boleh. Kalau pakai bahasa Inggris boleh tidak? Ya boleh. Cuma bahasa Inggris nawa itu niat gimana bahasa Inggrisnya? Nah itu yang pertama, ya, bahwa rukun sah diterima, sah tidaknya puasa ini harus sesuai dengan rukun-rukun yang ada, yaitu harus niat. Jadi niat itu tadi apa? Niat itu harus qasdus syai', menghendaki sesuatu dengan pekerjaannya itu sendiri. Paham ya? Itu seperti itu. Yang kedua apa? Al-imsaku an jami'il muftirat. Rukun yang kedua, tulis. Rukun yang kedua al-imsaku an jami'il muftirat. Menahan dari perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Nah ini, menahan diri dari perkara-perkara atau perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Seperti misalkan apa? Makan, ya, minum, ya. Kemudian apa? Makan, minum, terus ya, terus apa lagi? Ngopi. Ya itu seperti itu. Ini adalah rukun daripada rukun puasa. Niat dengan bisa menjaga dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Oh, diantaranya. Ya, itu betapa agungnya bulan suci Ramadan, sampai ya
Kanjeng Nabi mengatakan seperti syahrul Ramadan, syahrul khair wa syahrul barokah. Bulan Ramadan kata Nabi, bulan di mana bulan penuh kebaikan dan penuh keberkahan. Kapan? Sedari kapan? Minal awwalina wal akhirin. Berkah dari mulai pertama kali di hari pertama, wal akhirin, dan di hari yang terakhir. Maka hayu jangan sampai kita sia-siakan. Nah, diantaranya ya, jangan sampai kita ya lupa diri ya. Ayo memperbanyak baca Quran, memperbanyak misalkan berbuat baik. Kalau waktunya sekolah ya sekolah yang baik, jangan telat, jangan banyak tidur. Lastarkan naumu. Naon itu dalil tentang khair, lebih baik itu orang puasa di mana? Ya, tidur itu lebih baik. Itu apa itu? Lupa lagi Ustaz. Itu jangan jadi andalan. Kadang seperti itu kan, lebih baik tidur Ustaz. Iya, maksudnya lebih baik tidur daripada kita bergibah, kita berbuat maksiat. Tapi kalau masih ada tidak tidur tapi untuk belajar, untuk misalkan mengkaji atau ngaji Quran, tadarus Al-Quran, itu jauh lebih baik, jauh lebih manfaat dibandingkan dengan tidur. Jauh lebih manfaat dibandingkan dengan tidur. Makanya Ustaz, nih dengerin, kalau di pondok Ustaz itu paling seru kalau di bulan Ramadan. Satu ya, serunya apa? Kalau di Salafiyah mah Ustaz nih, ini teh dari jam 4 teh sudah ngaji. Dan jarang namanya ada kegiatan pasaran kitab. Ya, pasaran, tahu pasaran? Bukan pasaran buat mayit, bukan. Pasaran kitab itu istilah menghatamkan kitab ya tertentu, kitab tertentu di waktu yang telah ditentukan. Biasanya 20 hari Ramadan. Sebelum perpulangan santri itu harus hatam. Dan kiainya juga, gurunya juga, baik di masjid itu tidak pernah jelasin seperti ini. Kayak Sahih Bukhari Bulughul Maram, kalau kita di ini Bulughul Maram 6 tahun di sini mah ya. Kalau di Ustadz mah dulu ngaji Bulughul Maram itu satu minggu selesai hatam. Semua per harfiah. Dah bisa seminggu, emang tidak dijelaskan? Tidak dijelaskan. Ya seperti tadi Ustadz nggak maknai saja, misalkan alhamdulillah yusikabihanu puji kulilai tetap kagum Allah dilahi. Ya cepet dimaknai ngajinya seperti itu. Kalau malamnya sampai malam, habis taraweh sampai jam 12 sampai jam 1 ada 2 rolling. Itu berlomba-lomba. Ya, makanya kalau kita jangan kalah sama, tidak di sini tidak ada pondok modern, tidak ada pondok salaf, semuanya sama sebetulnya. Tergantung kitanya. Ya. Betul-betul benar-benar sungguh-sungguh apa tidak di dalam menuntut ilmunya. Ustaz sudah paham ya. Kalau lah misalkan kita hanya sebagai kaslan-kaslan, males-malesan baik, ya sama aja ya, sama hanya dengan bohong. Nah, maka hayu kita mumpung di bulan suci Ramadan ini, mari kita jangan sia-siakan. Nonaktifkanlah HP-mu, aktifkanlah bacaan Al-Quranmu, aktifkanlah, kita semangatlah untuk menuntut ilmu yang baik, yang